Ndema CKE, khususnya Ndema CKE sebagai pelaku usaha hebat di Manggarai Timur. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Manggarai Timur sangat mengapresiasi Ndema yang memiliki usaha dan sudah mengurus izin usaha. Artinya, jika sudah mengurus izin usaha, Ndema sudah mempunyai NIB atau nomor induk berusaha sebagai tanda legalitas bahwa usaha sudah layak dan terdata di Pemda Manggarai Timur. Selain itu, dengan izin usaha, Ndema juga mendapat banyak manfaat. Di antaranya, kemudahan mengakses bantuan modal, pelatihan, serta peluang bekerja sama dengan pemerintah maupun dengan swasta. Pengurusan izin ini tentunya dilakukan melalui sistem OSS atau Online Single Submission, sehingga bagi pelaku usaha yang sudah mempunyai NIB, tentunya juga sudah mempunyai akun OSS masing-masing. Langkah selanjutnya, kami mengajak Ndema semuanya untuk melaporkan perkembangan usaha melalui LKPM. LKPM atau Laporan Kegiatan Penanaman Modal berisi realisasi kegiatan usaha, meliputi nilai investasi, tenaga kerja, serta kendala yang dihadapi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya. Dengan kata lain, LKPM bisa menjadi sarana komunikasi antara pemerintah dan pelaku usaha, sehingga pemerintah bisa mengetahui kendala atau tantangan yang dihadapi pelaku usaha di lapangan. Dengan demikian, pemerintah bisa menyusun kebijakan yang lebih tepat dan responsif untuk mendukung kemudahan berusaha guna mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Untuk periode pelaporan LKPM ini, bagi pelaku usaha mikro dan kecil dilakukan setiap 6 bulan. Sedangkan untuk pelaku usaha menengah dan besar dilakukan setiap 3 bulan sekali. Berikut tutorial cara melaporkan LKPM, seperti di bawah ini. Berikut adalah tutorial pengisian LKPM untuk usaha mikro kecil. Langkah pertama, Bapak Mama buka aplikasi OSS atau masuk melalui Google Chrome. Silahkan ketikkan oss.co.id di kolom pencarian, lalu klik tombol masuk sekarang. Login dengan nomor ponsel, email atau username sesuai pada saat pendaftaran perizinan, kemudian masukkan kata sandi, lalu klik tombol masuk. Pilih menu pelaporan yang ada di baris atas, lalu klik tombol laporan LKPM. Akan muncul tampilan data kegiatan berusaha seperti ini. Untuk memulai penyampaian laporan, klik tombol buat pelaporan berwarna hijau. Selanjutnya, Bapak Mama akan masuk pada langkah pertama. Silahkan klik centang kotak pada data kegiatan berusaha yang telah didaftarkan, lalu klik selanjutnya. Akan muncul pemberitahuan seperti berikut. Apabila perusahaan dalam satu lokasi yang memiliki lebih dari satu kegiatan usaha, maka atas kegiatan usaha yang menggunakan aset tetap dan tenaga kerja yang sama, mohon dipastikan realisasi hanya diinput satu kegiatan utama saja. Sedangkan kegiatan usaha lainnya dilaporkan dengan nilai realisasi nihil atau nol. Silahkan Bapak Mama klik OK. Nilai yang diinput pada pelaporan LKPM UMK terbagi menjadi dua, ada modal tetap dan modal kerja. Yang dimaksud dengan modal tetap adalah semua pengeluaran untuk membeli atau membuat barang yang dipakai terus-menerus untuk mendukung kegiatan usaha. Atau dengan kata lain, bukan bahan baku yang cepat habis. Misalnya, biaya sewa lahan atau sewa tanah usaha, biaya untuk membangun gedung tempat usaha, misalnya kios, toko, warung, bengkel, gudang, dan lain sebagainya, biaya instalasi listrik atau instalasi peralatan lainnya, biaya untuk membeli peralatan atau mesin, misalnya kendaraan seperti mobil atau motor untuk kebutuhan pengangkutan, dan peralatan lainnya yang digunakan untuk mendukung kegiatan usaha. Untuk pelaku usaha yang sudah melapor pada periode sebelumnya, tidak perlu lagi mengisi nilai total modal tetap. Yang perlu diisi adalah jika ada penambahan modal, misalnya modal untuk renovasi atau perluasan bangunan, atau untuk tambahan peralatan atau mesin. Input total modal nilai tetap pada realisasi periode pelaporan.
Langkah selanjutnya mengisi pada bagian modal kerja. Modal kerja adalah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan operasional sehari-hari. Misalnya pembelian bahan baku atau pembelian persediaan barang untuk jualan, gaji atau upah pegawai baik pegawai tetap maupun harian lepas selama periode pelaporan, biaya listrik, air, internet, biaya transportasi, biaya perawatan alat misalnya servis mesin atau pembelian suku cadang, dan lain sebagainya. Kemudian, isikan pada realisasi periode pelaporan bagian modal kerja. Langkah selanjutnya, isi penjelasan atas realisasi penanaman modal seperti pada contoh berikut. Pada pengisian penggunaan tenaga kerja, silakan isi jumlah tenaga kerja yang digunakan selama periode pelaporan. Kemudian, pengisian kolom permasalahan. Pilih kategori permasalahan. Jika selama periode pelaporan tidak mengalami kendala, Bapak Mama bisa memilih kategori permasalahan tidak ada masalah. Tetapi jika terdapat masalah, tulis secara rinci di kolom permasalahan, lalu klik tombol simpan permasalahan. Isi penanggung jawab LKPM dengan mengisi nama petugas atau pemilik, nomor telepon, jabatan, misalnya sebagai pemilik atau sebagai pegawai, serta masukkan email. Lalu centang kolom disclaimer. Apabila pengisian sudah sesuai, klik tombol kirim laporan, lalu pilih kembali ke halaman muka untuk mengecek status laporan. Pastikan status laporan sudah terkirim. Selalu pantau status pelaporan sampai pada status disetujui. Selanjutnya, tutorial pengisian LKPM untuk pelaku usaha non-UMK tahap produksi atau komersial. Ditujukan bagi pelaku usaha menengah dengan modal 5-10 miliar di luar tanah dan bangunan, dan pelaku usaha besar dengan modal lebih dari 10 miliar di luar tanah dan bangunan. Perlu diketahui bahwa dalam hal pelaku usaha tidak menyampaikan LKPM, maka usaha dapat dikenai sanksi mulai dari peringatan tertulis hingga penghentian sementara oleh pemerintah. Untuk langkah-langkah pengisian hampir sama dengan pengisian LKPM untuk UMK. Yang pertama, buka aplikasi OSS atau buka melalui Google Chrome, kemudian masuk menggunakan hak akses, lalu pilih menu pelaporan di bagian atas, klik laporkan LKPM, kemudian pilih pelaporan. Selanjutnya, untuk memulai penyampaian pelaporan LKPM, klik tombol hijau buat laporan. Akan muncul notifikasi yang sama, silahkan klik OK. Centang kotak pada daftar kegiatan usaha yang ingin dilaporkan LKPM-nya, lalu klik selanjutnya. Bapak Ibu scroll ke bawah untuk mengisi modal tetap. Yang perlu diisi adalah tambahan pengeluaran untuk semua aktivitas yang termasuk dalam kategori modal tetap, misalnya perbaikan atau renovasi bangunan, pergantian atau pembelian peralatan maupun kendaraan operasional, pembangunan gudang, dan lain sebagainya, jika memang pengadaannya baru dilakukan pada saat periode pelaporan. Input nilai pada kolom tambahan realisasi, kemudian atas penginputan tersebut akan muncul pertanyaan. Apakah data yang Anda input sudah benar? Pilih ya. Selanjutnya harus menjelaskan tujuan dari pengeluaran tersebut. Untuk modal kerja, Bapak Ibu tidak perlu mengisi.
Lanjutkan pada pengisian tenaga kerja. Untuk tata cara pengisian realisasi tenaga kerja, Bapak Ibu tinggal masukkan jumlah tenaga kerja, baik laki-laki maupun perempuan, yang meliputi total tenaga kerja sebelum periode pelaporan, tambahan tenaga kerja pada periode pelaporan jika ada, pengurangan tenaga kerja periode pelaporan jika ada. Kemudian, masukkan jumlah tenaga kerja lokal setempat dan tenaga kerja asing berdasarkan penambahan maupun pengurangan tersebut. Selanjutnya, mengisi kategori permasalahan. Pilih kategori permasalahan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi, kemudian isi keterangannya. Jika tidak ada permasalahan, pilih tidak ada masalah. Isi nama petugas atau penanggung jawab LKPM, nomor telepon, jabatan, dan email. Diusahakan petugas adalah orang yang paham LKPM atau orang yang mengisi LKPM itu sendiri untuk memudahkan verifikator jika ada kontak untuk konfirmasi. Selanjutnya, centang disclaimer. Jika sudah sesuai, klik kirim laporan. Kembali ke halaman muka, pastikan status terkirim. Selalu pantau status LKPM sampai pada status disetujui. Mai Camalaing, dukung majun investasi C Manggarai Timur, ali le tertib di T Pandai Pelaporan. Salam pelayanan prima.